Halo B2, hari ini Bu Ica lagi di kebun belakang rumah Bu Ica. Nah, hari ini hari Selasa, tanggal 28 April 2020, Bu Ica akan bahas sesuatu yang berkaitan tentang air. Nah, jadi Bu Ica sudah siapkan video tentang bagaimana terjadinya hujan. Lalu nanti setelah kamu nonton, kita akan bahas materi yang ada di buku cetak ya. Jadi pertama kali adalah silakan selamat menonton video bagaimana terjadinya hujan. Silakan. Mohon maaf sekali, Bu Ica tidak jadi melampirkan video yang sudah Bu Ica janjikan karena Bu Ica tidak mau mengganggu hak cipta orang. Jadi kalau orang sudah bikin video, Bu Ica nggak boleh semudah itu untuk ambil lalu masukkan ke video Bu Ica. Kan orang yang sudah bikin video sudah capek-capek bikin, masa Bu Ica ambil tanpa izin. Nah, jadi Bu Ica putuskan tidak jadi melampirkan video dari YouTube itu, tapi Bu Ica bikin sendiri semampu dan sebisa Bu Ica. Meskipun begitu, Bu Ica masih semangat menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Langsung ya. Jadi, ini sudah ada gambar dari dataran tinggi seperti gunung, lalu ada lahan seperti ini. Biasanya itu dataran ini isinya ada rumah, ada pohon, macam-macam. Perkotaan bisa juga. Lalu ini laut. Nah, jadi pada awalnya itu pasti ada yang di atas ini. Ada matahari yang bersinar sangat terang dan cahayanya yang panas sekali. Sinarnya tuh sangat panas sehingga membuat air yang ada di laut, di danau, di sungai itu ikut menguap menjadi uap. Misalnya menjadi uap itu kamu memasak air di panci, kamu tutup, nanti lama-lama di atas panci kamu buka, itu ada titik-titik air. Nah, itu uap air. Seperti itulah kira-kira air laut, air danau, air sungai itu menjadi titik-titik air yang naik ke atas langit. Lalu berkumpul menjadi satu, menjadi awan. Menjadi awan pakai kelir hitam saja karena nggak kelihatan kalau yang biru. Nah, awan ini terbawa oleh angin. Jadi dia bisa pindah tempat lalu berkumpul. Karena kan tabrakan sama awan-awan yang dari mana-mana. Akhirnya mereka berkumpul. Mereka awan itu berkumpul. Kalau di atas sini ini, itu suhunya itu dingin sekali, suhunya rendah. Dingin sekali. Sehingga air tadi yang menjadi awan itu bisa menjadi titik-titik jadi es kecil-kecil gitu, partikel es. Nah, kalau sudah berkumpul menjadi titik-titik es lama-lama, berat kan ya, anginnya sudah nggak kuat lagi untuk bawa awan-awan ini pindah-pindah, udah nggak kuat lagi anginnya. Jadi apa yang akan terjadi? Mendung. Itu warnanya apa ya awannya ya? Langit pasti gelap. Awan-awannya sudah tidak berwarna putih lagi ya, warnanya abu-abu tua. Nah, kalau sudah begini tuh artinya sudah keberatan. Lalu akan terjadi hujan karena partikel es tadi dan air-air tadi itu yang di awan tadi itu akhirnya jatuh ke tanah lagi. Dan itu mengalir dari tempat yang tinggi ya, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nih, dari sini nih. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau dari hulu menuju hilir. Terus dia turun.
Ini ada sungai nih. Lama-lama sungai yang panjang itu membawa air hujan tadi pada akhirnya menuju hilir, lalu sampailah ke tempat yang lebih rendah atau lautan. Seperti itulah bagaimana proses terjadinya hujan. Air yang menguap lalu menjadi awan, awannya berkumpul, suhunya rendah atau dingin, lalu menjadi partikel es berat, terjadilah hujan. Airnya jatuh karena anginnya tidak kuat lagi untuk membawa awan-awan yang berat ini. Nah, seperti itulah terjadinya hujan. Dari tempat yang tinggi mengalir lagi ke tempat yang rendah, lalu kembali lagi ke asalnya. Seperti itu proses terjadinya hujan. Semoga kamu makin mengerti ya, dengan cara Bu Ica yang paling sederhana ini lewat gambar, lalu Bu Ica jelaskan. Semoga kamu mengerti, dan kita kembali ke video yang sebelumnya. Terima kasih. Halo, kalau sudah menonton, kira-kira kamu tambah ngerti nggak apa yang terjadi? Bagaimana bisa kok air itu dari bawah bisa ke atas jadi awan, terus kok bisa juga jadi hujan, lalu dia turun lagi sampai ke lautan kembali? Kok bisa ya terjadi seperti itu? Nah, semoga kamu sudah menonton lalu kamu mengerti. Kalau masih belum, nanti akan Bu Ica berikan sumbernya dari YouTube video ini, video film itu. Kalau kamu bingung, kamu setel lagi, kamu putar ulang lagi sampai kamu ngerti. Kalau masih nggak ngerti, papa mama tolong dong kasih tahu aku. Nah, kalau sudah yang pertama kamu sudah nonton, lalu yang kedua adalah kamu buka buku cetak halaman, entahlah halaman berapa, karena Bu Ica foto bukunya tapi nggak jelas nih ya. Kelihatan nggak halaman berapa nih? Nah, perintahnya adalah cermati gambar batu di bawah ini, berilah tanda centang atau checklist pada gambar yang tepat. Ini ada di buku sains yang warna biru ya. Nah, kalau sudah, kamu harus berpikir lagi, apakah yang terjadi yang benar ini atau yang ini. Ini kita anggap saja ini batu. Batunya ada di dalam gelas. Gelasnya yang transparan loh, yang warnanya bening. Transparan tuh artinya tembus pandang. Kamu ambil 3 batu, ya, kamu isi air hampir penuh, berarti nggak usah penuh-penuh banget. Kamu cemplungkan 3 batu itu, lalu apa yang terjadi? Apakah dia terapung? Atau apakah batu itu tenggelam? Nah, kalau sudah kamu praktekkan, kamu lakukan percobaan ini, terus kamu berpikir lagi, kenapa ya kok bisa batunya itu kok seperti itu? Kenapa ya? Oke, itu yang kedua. Lalu berikutnya ada lagi, kamu ambil buku tulis, lalu kamu tuliskan benda-benda apa saja sih yang bisa tenggelam kalau kamu masukkan ke dalam air. Perintahnya tuh begini, paling atas, benda yang bisa tenggelam. Bawahnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak-banyaknya, sebisa kamu. Kalau makin banyak itu makin bagus. Bagus. Oke, materi hari ini sebenarnya itu aja. Jadi Bu Ica ulang lagi. Yang pertama, kamu sudah belajar tentang proses terjadinya hujan. Bagaimana kok bisa hujan? Awalnya kayak mana sih? Kok dari air laut bisa jadi air hujan? Lalu kita juga belajar air. Benda apa yang bisa tenggelam? Lalu ini yang benar yang mana gambarnya? Gambar yang ini atau yang ini? Untuk bisa menjawab ini, kamu harus melakukan percobaan. Ambil gelas tadi dan ambil 3 batu aja. Batunya kecil-kecil aja lah. Sebentar.
nih, batuknya kecil nih, segini, segini, ini besar ini. Terus ya kira-kira segitu ya, nggak usah banyak, nggak usah besar-besar sekali, nanti nggak cukup masuk gelasnya. Oke, sudah sampai sini aja materi hari Selasa 28 April 2020. Anak-anak semangat selalu dong, karena Bu Ica juga semangat nih, sampai bikin video seperti ini, sampai nyari mix seperti ini di kala di kala masa pandemi corona ini. Online shop tuh susah banget nyarinya. Bu Ica semangat, kamu juga semangat ya, selalu senggol kanan kiri, toel. Hai papa mama, hai kakak adik, tetap semangat ya, semangat. Coba begitu ya. Hai kakak adik tante om opa oma opung, siapapun kamu toel. Semangat ya. Habis itu cuci tangan, kan tetap harus jaga kebersihan dan pakai masker supaya kita tetap aman dan selamat. Oke, videonya sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.